terima kasih untuk fasilitator Ricky yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya. Oke teman-teman, bagaimana sesi tadi? Seru atau menyenangkan? Pastinya seru ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview sedikit mengenai servant leadership yang sudah teman-teman dengarkan dari fasilitator Ricky. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, menurut teman-teman apa sih itu servant leadership? Yang mau jawab boleh angkat tangannya. Oke, ada yang jawab? Ya baik, benar sekali yang sudah dikatakan oleh teman kita bahwa servant leadership itu merupakan kepemimpinan yang melayani. Jadi merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Jadi para pemimpin servant leader ini mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Nah, yang berikut itu ada kejelian. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, terus realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari kebutuhan untuk masa depan. Yang berikut ada lagi tentang keterbukaan. Nah, di sini keterbukaan ini menekankan dan persuasi untuk membangun kepercayaan diri dari orang lain. Terus selanjutnya ada komitmen untuk pertumbuhan. Selain itu ada juga tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan suatu organisasi. Ada kerendahan hati, yaitu dengan menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan dan mengakui kontribusi karyawan dalam suatu tim. Nah, selanjutnya ada kepercayaan. Nah, servant leader ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih berdasarkan suatu kelebihan yang menyebabkan pemimpin tersebut mendapatkan suatu kepercayaan. Selanjutnya apalagi teman-teman? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Oh ya, bagaimana? Iya, benar sekali. Ada kesadaran. Nah, sebenarnya kesadaran itu untuk memahami isu-isu yang yang melibatkan etika, terus kekuasaan dan nilai-nilai, dan melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi. Yang berikut ada lagi persuasi. Jadi pemimpin yang melayani, mereka itu berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kebutuhan. Nah, ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Jadi servant leadership ini lebih beda sendiri ya. Dia memiliki ciri khas yang unik. Yang berikut ada konseptualisasi. Nah, kemampuan melihat masalah dan perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas ya teman. Yang berikut mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya, apa saja sih indikator dari servant leadership? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, ada ya. Yang pertama itu kasih sayang. Itu kepemimpinan yang mengasihi dengan cinta atau kasih sayang. Sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu memang memerlukan tekad yang bulat dengan sejumlah pembelajaran yang harus dilakukan agar mampu menjadi sosok pemimpin yang diinginkan. Nah, pembelajaran ini yang dilakukan tidak hanya dari kayak segi pengetahuan saja, melainkan kayak sikap, sosialnya kita, perilaku yang dibentuk agar ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa memberikan contoh yang baik ketika kita memimpin. Yang berikut itu ada visi. Nah, sebenarnya visi di sini adalah organisasi di masa mendatang yang akan dibawa oleh seorang pemimpin. Nah, visi ini yang akan menginspirasi tindakan dan membentuk masa depan. Oke teman-teman, sebenarnya perilaku kepemimpinan yang ada pada seorang pemimpin yang servant leadership ini, mereka ini melayani tumbuh dari nilai-nilai batin dan keyakinan dari para pemimpin individu, di mana nilai-nilai pribadi tersebut serta keadilan dan integritas merupakan
variabel independen yang menjalankan perilaku pemimpin yang melayani. Nah, kepemimpinan yang melayani ini mempunyai sebuah motivasi kepemimpinan yang unik dan dipandang sebagai suatu perbedaan yang penting. Seperti itu. Dua itu ada cinta. Yang dimaksudkan dengan cinta di sini adalah melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat untuk alasan dan keputusan yang terbaik. Nah, yang kedua itu ada pemberdayaan. Nah, penekanan pada kerjasama, yaitu mempercaya kekuasaan pada orang lain dan mendengarkan saran dari orang lain, seperti itu. Nah, motivasi yang dilakukan pada pemimpin yang melayani adalah dengan cara para pemimpin senior dalam kepemimpinan yang melayani menanamkan nilai-nilai pribadi mereka ke seluruh organisasi melalui proses pemodelan, di mana menunjukkan suatu kegiatan atau tindakan yang dapat diamati. Nah, artinya pemimpin dalam kegiatan kepemimpinannya ini menunjukkan nilai-nilai mereka kepada bawahannya melalui perbuatan dan arahan yang berisi tentang penanaman nilai-nilai positif kepemimpinan dari waktu ke waktu dalam perilaku organisasi. Nah, oleh karena itu teman-teman, nilai-nilai pribadi yang terdapat dari diri seseorang pemimpin itu dianggap sebagai sumber pengaruh untuk membawa perubahan bagi organisasi. Servant leadership ini merupakan suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan yang tulus, yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas atau utama, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain, dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Itu tadi pengertian dari servant leadership. Nah, teman-teman, secara luas servant leader ini akan sangat memberi keuntungan bagi masyarakat atau orang-orang yang ia layani secara positif. Nah, fokus utama para servant leader ini adalah pada pertumbuhan dan kesejahteraan anggota kelompok yang ia layani. Nah, teman-teman di sini pasti mau ya menjadi seorang pemimpin yang memiliki servant leader ya. Nah, pemimpin pada umumnya tentu akan meletakkan kuasa dan kekuasaan pada posisi teratas untuk memperlihatkan otoritas yang ia miliki. Namun tidak demikian dengan para servant leader ya. Nah, kekuatan mereka itu terbagi kepada kebutuhan orang lain yang diprioritaskan dan menolong pengembangan orang lain semaksimal mungkin. Jadi servant leader ini nih, mereka lebih prioritaskan kebutuhan orang lain. Nah, teman-teman, saya ingin menanyakan kepada teman-teman yang hadir di sini ya. Kan tadi teman-teman sudah mendengarkan ya karakteristik dari servant leadership dari fasilitator Ricky. Saya ingin mendengar dari teman-teman, apa saja sih karakteristik dari servant leadership? Mungkin ada teman-teman yang ingin membantu saya menjawab apa saja sih karakteristik servant leadership. Boleh angkat tangan? Oke, baik, silakan. Iya, benar sekali. Yang pertama itu mendengarkan atau listening. Itu merupakan servant leader itu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain. Jadi mereka itu mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, dan mereka juga tuh selalu mendengarkan suara hatinya mereka sendiri. Nah, yang kedua ada lagi yang bisa membantu saya. Apa? Boleh dijawab? Ya, benar sekali. Yang kedua itu empati. Nah, pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Karakteristik yang ketiga itu adalah penyembuhan atau healing. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, serta hubungan itu merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Dengan demikian teman-teman, karakteristik utama yang membedakan antara kepemimpinan pelayanan atau servant leadership dengan model kepemimpinan lain adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Nah, selanjutnya mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin. Nah, sedangkan prioritas kepemimpinan pelayan atau servant leader ini
mereka lebih mengutamakan pada pengembangan bawahan yang menghasilkan nilai tambah bagi orang lain, lalu akan terciptanya kepuasan bagi orang lain tersebut, dan itu akan menciptakan suatu keberhasilan. Oke teman-teman, itu sedikit review mengenai materi dari servant leadership. Nah, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada fasilitator Laviana. Untuk fasilitator Laviana, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih.